Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan perancangan aplikasi pengaduan masyarakat terhadap fasilitas umum yang rusak ke pemerintah daerah. Fokus kami adalah merancang perangkat lunak yang memudahkan laporan kerusakan fasilitas umum dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Untuk fasilitas umum seperti jalan, lampu penerangan, dan taman kota memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Namun seringkali kerusakan pada fasilitas tersebut tidak terpantau atau tidak disegerakan atau tidak ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan solusi teknologi untuk mempermudah pelaporan kerusakan oleh masyarakat. Solusi yang diusulkan yaitu pembuatan aplikasi pengaduan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum dengan mudah, cepat, dan efisien. Selain itu, pengguna juga dapat memantau status penanganan laporan tersebut. Untuk masalah utama yang kami ingin selesaikan yaitu bagaimana membangun sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien agar laporan yang masuk bisa segera diterima dan ditindaklanjuti. Untuk itu, kami menggunakan pemodelan sistem dengan diagram use case, activity, dan sequence untuk dapat mempermudah pengembangan aplikasi ini. Tantangan yang dihadapi salah satunya yaitu dalam perancangan aplikasi ini adalah perancang antarmuka pengguna yang sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Untuk tujuan utama pada laporan ini yaitu merancang aplikasi pengaduan yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kerusakan fasilitas umum secara mudah dan cepat. Laporan ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan alur kerja sistem melalui diagram use case, activity, dan sequence, serta mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Manfaat aplikasi ini dapat memberikan berbagai manfaat pada masyarakat yang mempermudah pengaduan kerusakan kapan saja dan di mana saja. Bagi pemerintah daerah, aplikasi ini mempercepat proses verifikasi dan penanganan laporan. Secara keseluruhan, aplikasi ini meningkatkan transparansi, efisiensi, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan fasilitas umum. Laporan ini terbatas pada perancangan sistem aplikasi pengaduan masyarakat untuk kerusakan fasilitas umum. Kami akan merancang diagram use case, activity, dan sequence, serta tampil antarmuka pengguna. Namun, sistem ini tidak mencakup proses teknis penanganan atau perbaikan kerusakan fasilitas. 2. Tinjauan pustaka. Aplikasi pengaduan masyarakat merupakan bagian dari sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan laporan kerusakan fasilitas umum di lingkungan sekitar. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan secara cepat dan terstruktur melalui perangkat digital, serta menjadi jembatan komunikasi dua arah antar masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurut Jogianto, sistem informasi adalah sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan disusun secara logis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks aplikasi pengaduan, sistem informasi diwujudkan dalam bentuk aplikasi digital yang mendukung proses pelaporan, verifikasi, dan tindak lanjut secara efisien oleh pihak berwenang. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bentuk teknis, tetapi juga sebagai media penghubung aspirasi masyarakat dan respon pemerintah. Perancangan aplikasi ini melibatkan beberapa komponen utama sistem informasi seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan user interface atau UI. Masing-masing memiliki fungsi penting dalam proses analisis dan desain sistem. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor dan fungsi dalam sistem. Diagram ini mengajukan skenario bagaimana masyarakat, admin, dan pemerintah berinteraksi dalam mencapai tujuan tertentu seperti login, pengisian data, pengajuan laporan, verifikasi, dan distribusi laporan. Activity diagram menggambarkan alur activity secara lebih rinci, baik dari sistem pengguna
maupun sistem. Proses yang digunakan mencakup langkah-langkah mulai dari login hingga pemantauan status laporan. Diagram ini membantu dalam memahami dan merancang alur kerja sistem secara efisien. Sequence diagram berfungsi untuk menjelaskan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan komunikasi antar pengguna, antar sistem, server, dan database untuk menyelesaikan suatu proses seperti pengiriman laporan dan verifikasi data. User interface atau antarmuka pengguna merupakan komponen visual yang menjadi media interaksi antar pengguna dan sistem. UI dirancang agar intuitif, mudah digunakan, dan mendukung fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Antarmuka yang baik dan meningkatkan kenyamanan pengguna dan efektif pengguna aplikasi, terutama dalam mengakses fitur-fitur seperti login, mengisi formulir pengaduan, dan pemantauan status. Dalam proses pelayanan publik berbasis digital, transformasi sistem ke dalam bentuk digital menjadi suatu kehausan. Menurut Pressman, sistem perangkat lunak harus memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dirawat, dan fleksibel terhadap perubahan. Aplikasi digital seperti sistem pengaduan masyarakat dalam membantu mengurangi birokrasi, mempercepat respon, dan meningkatkan transparan antar pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pemodelan sistem menjadi bagian penting dalam pengembangan aplikasi. Pemodelan sistem memungkinkan pengembangan dan pemangku kepentingan memahami struktur dan alur kerja secara terstruktur. Menurut Sommerville, pemodelan sistem membantu analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta dokumentasi sistem. Diagram UML seperti use case, activity, dan sequence sangat efektif dalam memvisualisasikan struktur dan proses sistem secara jelas. Selain itu, pendekatan ini juga mempermudah komunikasi antar tim pengembangan dan stakeholder, meminimalkan kesalahan pemahaman serta memproses implementasi dan pengujian sistem. Terakhir, prinsip desain antarmuka, pengguna harus memperhatikan aspek ergonomis, estetika, dan fungsionalitas. Menurut Nielsen, UI yang baik memiliki karakteristik kemudian dipelajari, aktivitas pengguna, dan kepuasan pengguna. Dalam pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat, UI yang sederhana dan mudah dipahami sangat penting agar dapat digunakan untuk berbagai kalangan masyarakat, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi. Selain itu, UI harus mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, tampil responsif di berbagai perangkat, serta mampu memberikan umpan balik yang jelas terhadap setiap akses pengguna. Untuk perancangan use case diagram yaitu menggambarkan hubungan antara aktor utama dalam sistem dengan pengguna atau user, admin, dan pihak pemerintah daerah. Dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam aplikasi, aktor masyarakat dapat melakukan login, melengkapi data diri, dan mengajukan laporan kerusakan fasilitas umum. Admin memiliki peran untuk memverifikasi dan mengelola laporan yang masuk serta mendistribusikan kepada pihak pemerintah. Sementara itu, aktor pemerintah berperan dalam memproses laporan yang telah didistribusikan. Diagram ini memetakan batasan sistem dan fungsionalitas yang tersedia secara menyeluruh, serta menjelaskan bagaimana masing-masing aktor berinteraksi dengan sistem. Untuk bagian aktif diagram, yaitu untuk proses login. Aktif diagram ini menggambarkan proses login dalam sebuah aplikasi yang dapat diakses oleh 3 jenis aktor, yaitu admin, user, dan pemerintah. Proses diawali ketika salah satu aktor membuka aplikasi yang kemudian secara otomatis menampilkan form login. Setelah itu, aktor diminta untuk memasukkan user dan password pada form yang telah disediakan. Data login dimasukkan kemudian
diverifikasi oleh sistem. Bila data yang dimasukkan valid, maka sistem akan mengarahkan aktor ke halaman utama sesuai dengan peran atau hak akses masing-masing. Admin akan diarahkan ke dashboard administrasi, user menuju halaman utama pengguna, sedangkan pemerintah diarahkan ke halaman pengawas atau kontrol. Namun, jika data login dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan login gagal dan kembali menampilkan form login agar aktor dapat mencoba kembali. Meskipun alur proses login ini berlaku untuk ketiga aktor, perbedaan akses dan tampilan akan disesuaikan setelah proses login berhasil. Diagram ini dirancang untuk mendukung skenario autentikasi yang seragam namun fleksibel berdasarkan jenis pengguna. Dan untuk yang activity diagram kedua, yaitu pengisian dan pelengkapan data diri. Activity diagram ini menggambarkan alur proses pengguna dalam melengkapi data diri pada aplikasi. Proses dimulai saat pengguna menuju halaman detail proses. Setelah itu, sistem menampilkan halaman detail proses yang berisi informasi pribadi pengguna pada halaman tersebut. Pengguna dapat melengkapi data diri seperti nama lengkap, alamat, nomor kontak, dan informasi lainnya yang diperlukan. Setelah semua data diisi, pengguna menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dengan menyimpan data yang telah dimasukkan ke dalam database. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan melakukan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Alur ini memastikan bahwa data pribadi pengguna dapat diperbaharui dengan mudah dan terekam secara permanen di dalam sistem. Dan activity diagram yang ketiga yaitu pengajuan laporan kerusakan. Activity diagram ini menggambarkan alur proses yang digunakan oleh pengguna dalam pengaduan laporan kerusakan melalui aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman ajukan laporan. Kemudian sistem akan menampilkan form pengajuan yang berisi beberapa kolom yang harus diisi, seperti jenis fasilitas, lokasi, deskripsi kerusakan, dan opsi untuk mengunggah bukti berupa gambar atau dokumen pendukung. Setelah semua informasi dilengkapi, pengguna menekan tombol kirim untuk mengirimkan laporan tersebut. Sistem kemudian memproses dan menyimpan data laporan ke database. Jika penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi kepada pengguna bahwa laporan tersebut berhasil dikirim. Notifikasi ini sekaligus untuk menandakan bahwa laporan telah tercatat dan dapat diproses lebih lanjut oleh pihak terkait. Dan untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Yang keempat ini ada verifikasi dan manajemen laporan oleh admin. Activity diagram ini menggambarkan alur kerja admin dalam memproses verifikasi dan manajemen laporan yang masuk dari pengguna. Proses dibuka ketika admin membuka halaman dashboard laporan, di mana sistem akan menampilkan seluruh laporan yang telah dikirimkan oleh pengguna. Selanjutnya, admin memilih laporan untuk diverifikasi. Pada tahap ini, admin memeriksa keabsahan laporan dengan menilai apakah laporan tersebut valid atau tidak valid berdasarkan bukti dan informasi yang disertakan. Setelah proses verifikasi dilakukan, admin memperbarui status laporan di dalam sistem sesuai dengan hasil evaluasi. Status ini akan menjadi acuan bagi tindak lanjuti proses penanganan laporan oleh pihak terkait. Proses ini berakhir setelah status laporan berhasil diperbarui dalam sistem. Yang kelima di sini ada distribusi laporan ke instansi pemerintah. Diagram aktivitas distribusi laporan ke instansi pemerintah dapat menggambarkan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh admin dalam mengirimkan laporan yang telah diverifikasi kepada instansi pemerintah terkait. Proses dimulai ketika admin mengakses halaman dashboard kirim laporan yang kemudian menampilkan tampilan dashboard tersebut. Setelah itu, admin memilih laporan yang telah melalui proses verifikasi. Setelah laporan dipilih, admin menekan tombol kirim untuk melanjutkan pengiriman. Sistem kemudian memproses pengiriman laporan ke akun instansi pemerintah yang sesuai. Setelah pengiriman berhasil, sistem akan menampilkan status dengan keterangan laporan terkirim sebagai bukti bahwa proses distribusi telah selesai.
Diagram ini menggambarkan alur kerja yang sangat jelas dan terstruktur untuk memastikan laporan yang sudah diverifikasi dapat disampaikan dengan tepat kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya yang keenam, pemrosesan laporan oleh pemerintah daerah. Diagram aktivitas pemrosesan laporan oleh pemerintah daerah menggambarkan alur kerja yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Proses dimulai ketika pemerintah membuka halaman info laporan, kemudian sistem menampilkan daftar laporan yang tersedia. Selanjutnya, pemerintah membuka dan membaca isi laporan untuk memahami permasalahan yang dilaporkan. Setelah membaca laporan, pemerintah memberikan status proses terhadap laporan tersebut, apakah sedang dalam penanganan atau telah selesai ditangani. Tahap akhir dari proses ini adalah mengarsipkan laporan serta pemberian pembaruan status kepada pengguna atau user dan admin sebagai bentuk transparansi dan tindak lanjut. Diagram ini menjelaskan proses kerja sistematis yang dilakukan pemerintah daerah dalam memproses dan merespons laporan masyarakat secara efisien dan terstruktur. Sequence diagram. Diagram sequence yang pertama yaitu adalah login user admin pemerintah, menggambarkan urutan interaksi antar komponen sistem ketika aktor yaitu user, admin, atau pemerintah melakukan proses login. Proses dimulai saat aktor menginput username dan password pada halaman login. Data yang dimasukkan kemudian dikirim ke login controller untuk dilakukan proses verifikasi login. Selanjutnya login controller melakukan pengecekan kredensial ke user database guna memvalidasi informasi yang diberikan. Jika data yang dimasukkan dinyatakan valid, sistem akan menampilkan halaman home admin sebagai tanda bahwa login berhasil. Namun jika data tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan berupa login gagal. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem memastikan bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang sah yang dapat mengakses halaman utama dengan alur komunikasi yang jelas antara antarmuka pengguna, pengendali login, dan basis data pengguna. Diagram sequence pengisian dan pelengkapan data diri menjelaskan alur proses interaksi antara user dengan sistem saat melengkapi informasi profil pribadi. Proses dimulai ketika user mengisi data diri seperti nama, alamat, kontak, dan informasi lainnya pada halaman detail profil. Setelah data diisi, user menekan tombol simpan untuk mengirimkan data tersebut. Sistem kemudian meneruskan data ke profil controller melalui proses-proses simpan data diri yang selanjutnya mengirimkan permintaan simpan data diri ke database profil untuk menyimpan data secara permanen. Setelah data berhasil disimpan di database, sistem memberikan umpan balik kepada user dengan menampilkan notifikasi berhasil. Diagram ini menggambarkan proses penyimpanan data diri secara berurutan dan efisien, yang memastikan data yang diinput oleh user tersimpan dengan baik ke dalam sistem. Diagram sequence pengajuan laporan kerusakan menggambarkan proses yang dilakukan oleh user saat mengirimkan laporan melalui sistem. Proses diawali ketika user mengirim formulir laporan pada halaman ajukan laporan yang berisi informasi mengenai kerusakan yang ingin dilaporkan. Setelah semua data laporan diisi, user menekan tombol kirim untuk memproses pengajuan. Sistem kemudian meneruskan data laporan tersebut ke report controller melalui proses simpan laporan. Selanjutnya, report controller menyimpan data laporan ke database laporan dengan perintah simpan data laporan. Setelah laporan berhasil disimpan, sistem memberikan umpan balik kepada user berupa notifikasi berhasil terkirim. Diagram ini menunjukkan tahapan interaksi yang sistematis dan efisien antar user dan sistem dalam proses pelaporan serta memastikan bahwa laporan yang diajukan telah tercatat dengan baik dalam database. Diagram sequence verifikasi dan manajemen laporan oleh admin menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh admin dalam memverifikasi laporan yang masuk ke dalam sistem. Proses dimulai ketika admin memilih dan memverifikasi laporan dari halaman dashboard laporan. Permintaan verifikasi kemudian dikirim ke verifikasi controller dengan menyertakan ID laporan yang dipilih. Verifikasi controller selanjutnya mengambil data laporan dari database laporan menggunakan perintah ambil data laporan ID laporan. Setelah data berhasil diambil, sistem memperbarui status laporan menjadi valid atau tidak valid sesuai hasil verifikasi melalui perintah perbarui status. Setelah proses verifikasi selesai, sistem menampilkan status terbaru dari laporan tersebut kepada admin. Diagram ini menunjukkan proses yang terstruktur dan efisien dalam mengelola laporan yang masuk,
sekaligus memastikan bahwa hanya laporan yang valid yang diproses lebih lanjut oleh sistem. Diagram sequence distribusi laporan ke instansi pemerintah menjelaskan tahapan interaksi sistem yang dilakukan oleh admin dalam proses pengiriman laporan yang telah diverifikasi kepada instansi pemerintah terkait. Proses diawali ketika admin memilih laporan yang telah diverifikasi melalui halaman dashboard kirim laporan, kemudian menekan tombol kirim untuk memulai pengiriman. Permintaan tersebut diteruskan ke kirim controller melalui proses kirim laporan, ID laporan. Selanjutnya, kirim controller mengambil data laporan dari database laporan menggunakan perintah ambil data laporan, ID laporan. Lalu, meneruskan data tersebut ke sistem pemerintah melalui proses kirim laporan ke pemerintah data laporan. Setelah pengiriman berhasil, sistem menampilkan notifikasi laporan terkirim. Sebagai konfirmasi kepada admin, diagram ini menggambarkan alur distribusi laporan yang terstruktur, yang memastikan bahwa laporan yang valid dapat dikirim secara efektif dan tercatat ke instansi yang berwenang. Diagram sequence pemrosesan laporan oleh pemerintah daerah menggambarkan alur proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani laporan yang telah diterima. Proses dimulai saat pemerintah membuka laporan melalui halaman inbox laporan, yang kemudian memicu sistem untuk menjalankan fungsi ambil detail laporan, ID laporan. Permintaan ini diteruskan ke laporan controller yang akan mengambil data dari database laporan menggunakan fungsi ambil data laporan, ID laporan, lalu menampilkan kembali ke halaman inbox dalam bentuk detail laporan. Setelah membaca isi laporan, pemerintah memberikan status laporan dengan memanggil beri status laporan, ID laporan status, misalnya status valid atau tidak valid. Proses ini dilanjutkan dengan proses status baru yang memperbarui status melalui laporan controller dan menyimpan ke database laporan dengan perintah update status. Setelah status diperbarui, sistem menampilkan status terbaru dari laporan tersebut kepada pemerintah sebagai umpan balik. Diagram ini menunjukkan proses penanganan laporan yang rapi, transparan, dan sistematis oleh pemerintah daerah. User interface aplikasi Arduino. User interface atau antarmuka pengguna dalam aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang intuitif, fungsional, dan ramah pengguna. Pada tahap awal, aplikasi menampilkan layar loading sebagai penanda bahwa sistem sedang memuat data. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman login yang berfungsi sebagai gerbang autentikasi sebagai seluruh pihak baik user, admin, maupun pemerintah. Setiap pengguna wajib melakukan login untuk dapat mengakses halaman utama aplikasi Home Arduino. Jika proses login gagal, sistem akan menampilkan pop-up peringatan yang menyampaikan pesan kesalahan secara jelas dan ringkas. Setelah berhasil masuk, pengguna diarahkan ke halaman beranda yang menjadi pusat navigasi menuju berbagai fitur utama sesuai dengan peran masing-masing pengguna. Pengguna user memiliki akses ke fitur pengajuan laporan, dimulai dari halaman pengajuan laporan hingga formulir isian yang dirancang secara logis untuk memudahkan proses pelaporan. Selain itu, user dapat mengakses dan melengkapi informasi pribadinya melalui halaman detail profil. Admin memiliki akses ke dashboard laporan untuk melakukan verifikasi dan manajemen laporan yang masuk. Laporan yang telah valid dapat didistribusikan ke instansi terkait melalui halaman dashboard kirim laporan. Guna memastikan laporan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sementara itu, pihak pemerintah dapat mengakses dan memproses laporan yang telah dikirimkan melalui halaman inbox laporan. Halaman ini juga memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan user, termasuk pemberian notifikasi terkait perkembangan penanganan laporan. Secara keseluruhan, desain antarmuka aplikasi ini menekankan kemudahan akses, kejelasan informasi, dan efisiensi navigasi. Setiap elemen dirancang untuk mendukung kelancaran interaksi antara pengguna dan sistem, serta memastikan alur pelaporan dan penanganan berjalan efektif dan transparan. Kesimpulan dan saran, aplikasi pengaduan masyarakat terhadap kerusakan fasilitas umum dirancang sebagai solusi digital untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan secara langsung kepada pemerintah daerah. Dengan menggunakan pendekatan pemodelan sistem berupa diagram use case, activity, dan sequence, perancangan aplikasi ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Antarmuka pengguna juga dibuat intuitif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan,
termasuk masyarakat dengan tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Kehadiran aplikasi ini diharapkan mampu mempercepat, mempermudah, dan memperjelas proses pelaporan, serta mendukung respon pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Namun, agar aplikasi ini dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pengujian lebih lanjut pada berbagai perangkat dan sistem operasi untuk memastikan stabilitas dan keandalan fitur. Selain itu, integrasi dengan sistem informasi milik pemerintah daerah menjadi langkah penting agar distribusi dan penanganan laporan dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Dengan demikian, proses tindak lanjut dapat berlangsung lebih cepat, akurat, dan transparan. Pengembangan berkelanjutan serta evaluasi berkala juga sangat disarankan agar aplikasi tetap relevan dengan kebutuhan pengguna dan dapat beradaptasi terhadap dinamika di lapangan. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.